Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang dasar pemikiran adanya teknologi pendidikan, yaitu oleh saya sendiri. Sebelumnya nama saya Risa Aulia dari PAI 5C yang akan menjelaskan tentang dasar pemikiran adanya teknologi pendidikan. Apa sih yang disebut dengan dasar adanya teknologi dan untuk apa kita menggunakan hal tersebut? Dasar pemikiran teknologi pendidikan dapat ditinjau dari tujuan pendidikan. Jadi, apa sih tujuan teknologi pendidikan itu? Kegunaannya untuk apa sih? Yaitu mengubah atau cara berpikir dan merasa berbuat. Maksud di sini tuh, jadi ketika kita sudah menggunakan sebuah teknologi untuk sebuah pendidikan, makanya anak itu akan berpikir. Karena di sebuah teknologi itu banyak teknologi yang dipakai untuk pendidikan seperti Canva, Classroom, kelas digital, atau banyak dan lain-lainnya ya. Dan teknologi pendidikan mencakup berbagai aplikasi dan program yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi guru sekarang itu di era modern ini, guru itu harus bisa menggunakan sebuah teknologi untuk pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas seperti misalkan adanya PowerPoint. Untuk apa? Untuk membantu cara berpikir siswa. Kalau misalkan kita menerapkan seperti zaman dahulu, tidak akan bisa karena sudah berubah era zamannya gitu kan ya. Teknologi pendidikan dapat mengubah cara guru menyampaikan materi. Jadi gini, kalian di kampus itu ketika kalian berpresentasi itu tidak adanya PowerPoint, apakah kalian bisa menganalisis sebuah materi yang diajarkan oleh dosen? Tidak. Jadi mengapa diadakannya sebuah teknologi agar
Hipotesis itu adalah pernyataan yang sementara atau yang diduga-duga. Jadi maksud di sana itu gini, ketika kita di hipotesis itu kan ada yang disebut dengan kuantitatif. Apa yang disebut dengan kuantitatif? Yang berkaitan dengan angka. Contohnya bagaimana? Variabel data. Misalkan nih, di sebuah sekolah ada beberapa kelas. Di dalam kelas itu terdapat berapa siswa misalkan. Ada rumusnya misalkan ada cowok, ada cewek. Coba misalkan diganti angkanya menjadi 1 dan cowok, cewek jadi 2. Udah, itu yang disebut dengan kuantitatif. Kuantitatif. Kalau kualitatif berbeda lagi. Berbeda lagi ya, kualitatif itu berbeda lagi. Kayak yang ketiga adalah menilai hasil pelajaran untuk menuju hipotesis itu. Bagaimana cara kita mengevaluasi mungkin dengan adanya ujian. Bagaimana misalkan cara kita menganalisisnya dengan misalkan menggunakan Excel. Di dalam Excel itu pasti ada yang namanya rumus. Misalkan rumus menjumlahkan angka tersebut, siapa yang sudah bisa mencapai tujuannya, siapa yang masih standar, dan siapa juga yang belum. Itu untuk apa? Untuk mempermudah guru. Makanya kita menjadi seorang guru itu harus paham dengan adanya teknologi. Kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan sebuah teknologi, akan ribet nantinya, karena di masa yang akan datang mungkin semuanya sudah menggunakan teknologi. Oke. Yang selanjutnya mencari perbaikan yang standar. Bagaimana cara memperbaikinya? Mudah mungkin ya, mengevaluasi, melihat misalkan anak ini kurang, berarti kita harus memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara yang lain. Yang selanjutnya contoh data kuantitatif pendidikan. Boleh dilihat oleh kalian sendiri dan dibaca mungkin contoh data kuantitatif pendidikan. Gambar pertama misalkan kita bisa mendata berat badan, misalkan ada berapa, misalkan jenjangnya bagaimana, jenjang TK, SD, SMP, SMP terbuka, SMA, dan SMK. Itu yang disebut dengan contoh kuantitatif. Yang selanjutnya teknologi pendidikan harus mengharuskan guru merumuskan tujuan yang jelas, memikirkan metode yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita menggunakan sebuah teknologi pendidikan, kita itu harus bisa merumuskan sebuah metode yang jelas. Jangan metodenya itu hanya main game saja, tidak. Tapi bagaimana cara main game itu bisa menjadikan sebuah pendidikan agar anak itu bisa belajar.
setiap anak itu mempunyai prestasi yang berbeda. Ada prestasinya dengan akademik dan ada juga non akademik. Mungkin ada anak itu yang bisa, mungkin yang tadinya prestasinya tinggi jadi menurun. Nah, bagaimana kesalahan di sana kita bisa memperbaiki? Oh, berarti kita bisa membuka data yang barusan, data yang disebut dengan kuantitatif. Sekian yang dapat disampaikan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin datangnya dari saya sendiri. Jika kalian tidak paham apa yang saya jelaskan, boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan tentang pentingnya teknologi bagi guru yang akan dijelaskan